Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori produksi. Nama anggota kelompok Amanda Aprila Putri, Nazwa Natania, Itsunati, dan Nurul Fitriani Hanura. Teori produksi. Teori produksi terbagi menjadi dua, yaitu produksi dan fungsi produksi. Produksi adalah kegiatan memproses input menjadi output. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi, atau hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan oleh Sukarno 2005. Fungsi produksi yaitu Q sama dengan F dikali L kali L kali R kali T, yang mana fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan atau fungsional antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Fungsi produksi secara sistematis dapat dilihat Q yaitu sama dengan kuantitas, K sama dengan modal, L sama dengan tenaga kerja atau labor, R sama dengan kekayaan atau raw material, T sama dengan teknologi. Teori produksi sederhana. Teori produksi sederhana berupa output ditambah labor. Q sama dengan F atau L, fungsi produksi dengan satu input variabel tunduk pada law of diminishing return. Yang kedua, satu macam input atau labor, penggunaan terus ditambah sebanyak satu unit, sedangkan input-input yang lain konstan. Pada mulanya, produksi total akan semakin banyak penambahannya. Tetapi ketika mencapai tingkat tertentu, produksi tambahan tersebut semakin menurun dan akhirnya akan mencapai nilai negatif. The law of diminishing return. Hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Asumsi yang berlaku, hanya ada satu unit input variabel, input yang lain tetap. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Rumus satu variabel. Pertama, marginal product. MP of labor MPL extra output per unit, change in labor use MPL sama dengan delta TP per delta L. Kedua, average product. AP of labor APL sama dengan total product divided by the quantity of labor use APL sama dengan TP per L. Tahap-tahap produksi. 1. Produksi total. 2. Produksi total naik. 3. Produksi total turun. Produksi total. Produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap ini dimulai dari titik origin semakin ke satu titik. Pada kurva total, produk di mana AP maksimum pada titik AP sama dengan MP, marginal product. Produksi total naik. Produksi total pertambahannya semakin lama semakin kecil. Tahap kedua ini dimulai dari titik AP maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0 atau TP maksimum. Produksi total turun. Produksi total semakin lama semakin menurun. Tahap 3 ini meliputi di mana MP negatif. A. Inflection point atau titik belok, yaitu di mana slope atau lereng kurva total mulai berubah. B. Faktor produksi tetap, yaitu input faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dan segera mengikuti perubahan output. C. Faktor produksi variabel, yaitu input yang dapat mengikuti perubahan jumlah output yang dihasilkan. Teori produksi atau dua input variabel. Labor ditambah modal menghasilkan produksi.
teori produksi dengan dua variabel. Jika upah tenaga kerja dan pembayaran per unit terhadap penggunaan modal diketahui, maka bagaimana caranya perusahaan meminimumkan biaya dalam usaha untuk menghasilkan output pada suatu tingkat tertentu dapat diketahui. Marginal rate. Marginal rate of technical substitution atau MRTS, daya substitusi teknis marginal atau DSTM. MRTSLK menunjukkan jumlah input modal atau K yang harus dikorbankan oleh produsen untuk memperoleh tambahan satu unit input tenaga kerja atau L, agar tetap berada pada isokuan yang sama atau untuk mempertahankan output yang sama. Dua input variabel. Isokuan. Suatu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input faktor tenaga kerja dalam kurung L dan modal K dapat menghasilkan sejumlah output yang sama. 1. Cenderung ke arah titik origin. 2. Di daerah yang relevan mempunyai slope atau lereng negatif. Ketiga, antara kurva isokuan yang satu dengan isokos menunjukkan berbagai kombinasi gabungan input faktor tenaga kerja L dan input modal K yang dapat dibeli dengan sejumlah anggaran atau pengeluaran tertentu sehingga persamaan garis isokuan. Rumusnya C sama dengan WL tambah RK. C sama dengan total cost untuk memperoleh sejumlah L dan K tertentu. L yaitu jumlah input tenaga kerja per unit. W tingkat upah atau wage per unit tenaga kerja. R biaya penggunaan modal per unit. Keseimbangan produsen secara grafis. Seorang produsen berada dalam kondisi keseimbangan apabila dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu ia dapat menghasilkan output yang maksimal, atau dengan kata lain untuk menghasilkan sejumlah output tertentu diperlukan biaya yang minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi teori produksi yang dianggotai oleh Amanda Aprilia Putri, Najwa Natania, Itsunati, dan Nurul Fitrihani Hanura. Produksi. Teori fungsi dan efisiensi. Definisi produksi. Produksi adalah usaha menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan hasil pertanian yang menggunakan input sumber daya yang ada, antara lain seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Tujuan teori produksi yaitu untuk melihat hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau hasil produksi. Hubungan input dan output. 1. Hubungan antara input dan output menunjukkan pola hubungan penggunaan berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output tertentu, atau dieksposisikan dalam konsep fungsi produksi. Yang kedua, hubungan antara input-input, yaitu variasi penggunaan kombinasi dua atau lebih input untuk menghasilkan output tertentu, direpresentasikan pada konsep isokuan dan isokos. Yang ketiga, hubungan antara output-output, yaitu variasi output yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah input tertentu, atau dijelaskan dalam konsep kurva kemungkinan produksi dan iso revenue. Macam-macam teori produksi. 1. Teori produksi dengan satu faktor berubah. 2. Teori produksi dengan dua faktor berubah.
3. Teori biaya atau ongkos produksi. Teori produksi dengan satu input variabel. Teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang. Berikut adalah grafik the law of diminishing return. Teori produksi dengan dua input variabel. Grafik dua dimensi untuk fungsi produksi dua input dikenal dengan grafik isoquant. Isoquant adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari faktor produksi X1 dan X2 untuk menghasilkan sejumlah produksi tertentu. Berikut adalah kurva isoquant. Teori biaya atau ongkos produksi. Biaya atau ongkos produksi, semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. Biaya jangka pendek yang terdiri dari 1. Biaya-biaya yang besarnya relatif tetap dan tidak mudah untuk dirubah selama jangka waktu analisis dan tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat produksi atau fixed cost. Misalnya, gaji pegawai, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung, bunga pinjaman investasi, dan seterusnya. Kedua, biaya-biaya yang besarnya berubah tergantung besar tingkat produksi pabrik atau variable cost. Misalnya biaya bahan baku, upah pegawai, BBM pabrik, dan seterusnya. Dalam batasan jangka pendek tersebut, variasi output dan input produksi dapat dilakukan dan biaya yang terjadi selalu dapat diklasifikasikan menurut biaya tetap dan biaya variabel. Biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, terdapat biaya-biaya yang tidak mudah berubah seperti bunga pinjaman, sewa tanah atau rumah, gaji, dan seterusnya. Dengan demikian, untuk jangka pendek dikenal istilah biaya variabel dan biaya tetap, atau sama dengan biaya yang relatif tetap untuk jangka pendek. Selanjutnya, untuk biaya jangka pendek dilakukan analisis sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TVC. AFC sama dengan TFC sama dengan TFC per Q atau AVC sama dengan TVC per Q. ATC sama dengan TC per Q sama dengan AFC ditambah AVC. MC sama dengan delta TC per delta Q. Dan karena delta TFC per delta Q sama dengan 0, maka MC sama dengan delta TVC per delta Q. Grafik total fixed cost dan total variable cost. AFC makin kecil jika Q makin besar. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi, sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semua pengeluaran dianggap biaya variabel. Cara meminimumkan biaya. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata, AC sama dengan average cost. Inilah contohnya. Fungsi produksi. Hubungan antara input produksi dengan produksi yang dihasilkan dapat dilihat dalam bentuk matematis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi digunakan untuk: pertama, sebagai alat analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi dalam proses produksi. Kedua, sebagai alat analisis normatif yang dapat menentukan keadaan terbaik untuk memaksimumkan keuntungan. Hubungan fisik antara output dan input. Y sama dengan F, X1, X2, X3, seterusnya sampai Xn. Contoh, Y sama dengan total produksi padi, X1 sama dengan penggunaan pupuk buatan, X2 sama dengan penggunaan bibit, X3 sama dengan penggunaan tenaga kerja, X4 sama dengan luas garapan. Dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap. Contoh fungsi produksi, hubungan antara produksi padi dengan pupuk.
Efisiensi produksi. Tingkat penggunaan input yang paling efisien tergantung pada hubungan antara harga input dan harga output. Tingkat optimum penggunaan input secara ekonomis terjadi pada saat MVP sama dengan harga input atau titik E. Analisis masalah. Indonesia sebagai produsen utama di pasaran dunia dalam perdagangan lada. Sistem produksi lada Indonesia perlu ditingkatkan sehingga dapat lebih kuat daya saing di pasaran internasional. Dan salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan efisiensi produktivitas usaha tani lada rakyat dengan mutu hasil yang meningkat serta upaya memperpanjang umur produktif pertanaman lada. Masalah yang dihadapi dalam perdagangan lada. A. Pengelolaan usaha tani di tingkat petani belum optimal sehingga penerapan teknologi budidaya lada masih kurang mendukung bagi peningkatan hasil yang memadai. B. Tingkat harga hasil yang relatif rendah dan di lain pihak harga sarana produksi, pupuk dan pestisida relatif tinggi dan mahal. C. Gangguan organisme tanaman lada yang bersifat epidemik sehingga kelayakan umur lada menjadi terbatas dan sejalan itu penerapan PHT atau pengendalian hama terpadu masih terbatas. D. Mutu hasil belum memenuhi standar karena sarana dan prasarana pengelolaan yang memadai keberadaan masih terbatas, sedangkan di tingkat petani dilakukan secara konvensional. E. Informasi pemasaran hasil terbatas serta rantai pemasaran atau tata niaga ida relatif panjang dan kelembagaan petani masih lemah. F. Sumber daya petani baik pengetahuan maupun permodalan masih lemah atau terbatas ketersediaannya. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih.